Shalom, selamat pagi, jemaat Gereja Toraja yang Tuhan Yesus kasihi. Salam jumpa kembali di Rehat Pagi ini, Rabu 14 Juni 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, perkenankanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami, agar firman-Mu boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami hari ini. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman kami, boleh menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul Pulihkanlah kami. Tunduikan, ami lendokankan. Seorang pemuda bernama Yusuf Lusin telah cukup lama menderita penyakit. Segala upaya ia lakukan untuk sembuh, mulai dari konsultasi ke dokter sampai meminum ramuan kampung. Semua itu dilakukan karena keinginan yang besar untuk pulih. Ketika penyakitnya kambuh, ia sangat menderita dan hampir putus harapan. Tetapi satu keyakinan dalam dirinya, bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Itulah yang membuatnya bersemangat mencari kesembuhan, bahkan terus melayani Tuhan, sekalipun penyakitnya kadang membuatnya begitu menderita. Demikian pula yang dialami oleh bangsa Israel ketika keadaan mereka begitu menyedihkan. Mereka dibuang ke negeri asing dan harus hidup sebagai budak bangsa lain. Dalam keadaannya sebagai bangsa buangan, mereka sungguh mengalami kesulitan hidup, bagaikan orang yang sedang mengalami sakit keras. Namun, karena kesabaran dan kesetiaan mereka dalam pengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka tetap bersemangat menanti pertolongan Tuhan. Mereka sungguh meyakini bahwa perbuatan Allah yang besar akan memulihkan keadaan mereka. Seperti ketika Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tuhanlah yang akan merubah tangis dan ratap menjadi sorak-sorai dan sukacita. Seperti orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata, akan menuai dan kembali membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Demikian pula kehidupan kita sekarang ini. Kita tidak lepas dari pergumulan hidup, baik persoalan ekonomi, pendidikan, rumah tangga, pekerjaan, bahkan kesehatan. Tetapi kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Karena itu, teguhlah berpengharapan dalam Tuhan, karena Dialah yang akan memulihkan keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, di saat kesulitan datang menghampiri kami, mampukan kami untuk tetap berpengharapan hanya kepadamu. Dan mampukan kami, Tuhan, agar kami senantiasa menghidupi firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Dan kami tetap yakin dan percaya, Tuhan, akan janji-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Erin, untuk Mama Tika yang saat ini dalam perawatan dokter. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memulihkan Bapak Erin dan Mama Tika. Tuhan berkati obat-obatan, penanganan tim medis, dan juga pendampingan keluarga. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan datangnya daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini ya Tuhan. Tuhan berikan sukacita penuh dalam kehidupannya, dalam pertambahan usia yang mereka alami. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua warga jemaat Gereja Toraja Gunung Putri. Kami serahkan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi dalam tangan kuasa-Mu, dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua rencana-rencana, program-program kerja, semua OIG di dalam tangan kuasa-Mu, dalam pimpinan-Mu kami serahkan. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.